Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Dia Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153, Allah memerintahkan agar senantiasa kita berpegang teguh pada jalan Allah, yaitu jalan yang lurus yang telah disampaikan, disyariatkan kepada Rasul-Rasul Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna subul, beliau membuat garis di atas pasir yang di kiri kanannya itu dibuat cabang-cabang. Artinya apa? Untuk mencapai jalan yang lurus, jalan yang ditunjukkan oleh Allah, di kiri kanan kita ada jalan yang dibuat oleh syaitan untuk menyesatkan kita dari jalan Allah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian kita terkait dengan karakter perempuan berkemajuan poin keempat, yaitu berpikir tajdid. Karena banyak sekali rintangan-rintangan yang kita hadapi dalam perkembangan akhir zaman ini. Untuk itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing, aneh, dan akan datang kembali menjadi asing. Fatuba lil ghurabai, namun berbahagialah orang-orang yang asing itu. Qalu ya Rasulullah wa mal ghuraba'u. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud asing itu?" Qala alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di saat orang-orang melakukan pengrusakan. Jadi kita sebagai perempuan diharapkan juga ikut andil untuk berusaha menjaga kemurnian agama itu, karena perempuan sebagai kepala rumah tangga yang harus membiasakan kepada putra-putrinya. Namun di sisi lain kita tetap optimis karena
apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap 100 tahun akan datang mujaddid, yaitu orang yang melakukan pembaharuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim, innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'atin sanatin mayyujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan menurunkan orang setiap permulaan 100 tahun, seseorang kepada umat yang akan mengembalikan kegemilangan agama mereka. Berpikir tajdid itu perlu memahami terlebih dahulu maknanya, maksudnya, dan pembagiannya. Tajdid dari kata jaddada yujaddidu tajdidan, yang bisa berarti pemurnian atau pengembalian. Jadi tajdid itu intinya menemukan kembali substansi agama untuk diberi pemaknaan baru dalam pengungkapannya dalam suatu konteks baru yang berubah. Maka bisa diartikan pemurnian, peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengan itu. Dalam arti pemurnian, tajdid dimaksudkan sebagai upaya pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Makbulah. Pengembalian pada yang asli, yang diistilahkan dengan istilah purifikasi. Adapun cara yang ditempuh melalui yang pertama pembersihan, yang kedua penyucian, yang ketiga pemurnian. Terutama dalam masalah ibadah mahdhah, masalah akidah. Dalam masalah ibadah mahdhah yang khusus seperti ibadah sholat, puasa, haji, berdoa, yang itu langsung berhubungan dengan Allah, maka asas yang menjadi kaidah adalah al-aslu fil ibadati tauqifu hatta yadullu alal amri, bahwa asalnya ibadah itu dilarang sehingga ada dalil yang menunjukkan perintah. Artinya kalau itu terkait dengan ibadah mahdhah, maka kita perlu hati-hati. Kalau tidak ada dasar, tidak ada contoh dari Rasulullah, maka jangan sampai kita mengamalkan. Maka perempuan harus banyak meningkatkan pengetahuannya, karena perempuan nanti akan memberikan bimbingan yang akan diikuti oleh putra-putrinya. Kemudian dalam arti peningkatan, pengembangan, modernisasi, tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam yang tentunya tetap berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah yang makbulah. Hanya dalam masalah urusan muamalah duniawiyah tidak dipolakan secara ketat. Oleh karena itu berlaku kaidah al-aslu fil asya'il ibahati hatta yakumad dalilu ala tahrim. Pada dasarnya segala sesuatu yang terkait dengan muamalah duniawiyah, ibadah yang berhubungan dengan Allah lewat manusia,
itu dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini ditempuh dengan cara pengembangan kreativitas dan inovasi. Jadi kalau untuk ibadah mahdhah, yaitu dengan purifikasi, pembersihan, penyucian, pemurnian, sedangkan dalam ibadah muamalah duniawiyah itu berupa pengembangan kreativitas dan inovasi. Nah, untuk melaksanakan kedua pengertian tajdid diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri serta akal budi yang bersih yang dijiwai oleh ajaran Islam. Sehingga mujaddid, orang yang akan melakukan pemurnian, pengembalian, memang perlu ada 3 hal yang mendasar: akidahnya kuat, ibadahnya tekun, akhlaknya mulia. Kalau kita kaitkan berpikir tajdid dalam urusan muamalah duniawiyah, seperti contoh pahlawan nasional Ibu Nyai Walidah yang penuh dengan kreativitas dan inovasi ketika melakukan resolusi pernyataan-pernyataan yang disampaikan, seperti tentang pentingnya surat nikah dan cerai yang sebelumnya belum ada. Memang di masa Rasulullah tidak ada, namun persoalannya sekarang itu sudah situasinya berbeda. Kalau di masa Rasul, memori para sahabat menjadi saksi kejujuran itu kuat. Namun untuk sekarang, apa yang digagas oleh Nyai Walidah sebagai pahlawan nasional itu mengajukan kepada pemerintah waktu itu agar orang nikah dan orang cerai itu ada suratnya. Kemudian bagaimana beliau memberantas buta huruf Latin maupun Al-Quran. Kaitannya dengan literasi, bahwa agar supaya perempuan berkemajuan, mengerti informasi, maka dibutuhkan alat komunikasi, sehingga beliau membuat majalah Suara Aisyah yang masih eksis sampai sekarang dengan 3 bahasa: bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Nah, untuk itulah maka kalau kita memperhatikan pada Quran surat At-Taubah ayat 71, di mana laki-laki dan perempuan memang harus saling bahu-membahu dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, dalam ketaatan untuk beribadah salat dan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa yang mulia di mata Allah itu bukan masalah jenis kelaminnya, namun adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian kalau perempuan juga ikut meningkatkan, berinovasi di zaman sekarang, misalnya dalam kemandirian ekonomi. Sekarang ini sudah menggunakan teknologi, namun tetap berpegang teguh pada kejujuran, pada aturan-aturan yang dibuat di dalam Islam, walaupun ini urusan muamalah duniawiyah. Jangan sampai
barang yang dipesan ternyata tidak sesuai dengan yang dikirim, maka tidak boleh menggunakan kata barang yang sudah dibeli tidak boleh kembali. Jadi ketika kesalahan itu pada penjual, maka dia harus bertanggung jawab, jangan sampai mengecewakan si pembeli. Ya, jadi walaupun kita berinovasi, kita punya kreativitas bagi perempuan-perempuan, namun kejujuran ini tetap dipegang teguh, artinya nilai-nilai akhlakul karimah yang diajarkan di dalam Islam itu intinya jangan sampai memutus hubungan antara satu dengan yang lain karena tidak ada keadilan dan tidak ada kejujuran di antara sesama. Maka apa yang difirmankan oleh Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 124, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman, faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi perempuan yang diharapkan memiliki karakter yang berkemajuan itu terus berpikir tajdid dalam ibadah, berusaha untuk belajar, mencari yang memang betul-betul ada aturan, ada petunjuk dari Allah lewat Rasulnya. Sedangkan di dalam persoalan yang terkait dengan muamalah ini perlu berinovasi, perlu punya kreativitas, namun jangan sampai meninggalkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam Islam. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, perempuan punya peluang besar untuk terus meningkatkan kreativitasnya, untuk mengembalikan pada nilai-nilai ajaran Islam. Jadi jangan sampai takut dikatakan aneh kalau tidak sama dengan yang lain. Ibu Nyai Walidah, tokoh pahlawan nasional, pada saat itu mungkin dianggap asing. Di saat masyarakat sekitar, perempuan sekitar itu masih pakai kemben, sedangkan beliau telah menampilkan dirinya untuk mengeterapkan perintah Allah pada Quran surat An-Nur ayat 31 tentang perintah untuk menutup auratnya. Jadi istilah sekarang mungkin bisa dibully karena tidak sama dengan yang lainnya. Maka perempuan-perempuan yang dikatakan muslimah ini harus dipegang teguh apa yang disampaikan oleh Allah lewat Rasul dalam Al-Quran Al-An'am 152, supaya terus berupaya untuk menyingkirkan gangguan-gangguan yang akan menghadang kita menjalankan perintah Allah yang sebenarnya. Kemudian jangan takut kalau kita dianggap aneh ketika kita mengeterapkan aturan-aturan yang sebenarnya di dalam Islam. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.